Mesafe 800 metre. Hai Sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film perang asal Turki tahun 2016 yang bercerita tentang 7 orang tentara yang merupakan pasukan khusus Turki menerima tugas menyelamatkan seorang jurnalis wanita yang disandra oleh ISIS. Namun saat misi mereka berhasil, rasa kemanusiaan mereka kembali diuji saat mengetahui sebuah desa dengan penduduk yang tak berdaya akan dibumi ratakan oleh ratusan teroris. Film ini dirilis tanggal 4 November 2016 dan diganjar dengan rating nyaris sempurna, 9,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film The Mountain 2. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan film ini didedikasikan kepada para bintara seperti Ömer Halis Demir, untuk perwira seperti Harun Kilin, untuk prajurit kepala seperti Yunus Emre Ucar, serta untuk seluruh angkatan bersenjata Turki dan semua prajurit yang berjuang tanpa pamrih. Scene kemudian berlanjut di sebuah tempat di area terbuka. Terlihat seorang jurnalis wanita yang diketahui bernama Seyda Balaban, yang tampaknya akan dieksekusi oleh teroris ISIS. Dia diculik oleh ISIS saat dia sedang meliput sebuah berita tentang orang-orang Yazidi dan kisah mereka tentang penderitaan yang panjang dan diabaikan. Seyda akan dieksekusi di depan kamera agar seluruh dunia menyaksikannya. Namun tanpa mereka sadari, pasukan operasi khusus angkatan bersenjata Turki mengintai mereka dengan menyamar sebagai gembel. Dan dari jarak 800 meter terlihat sniper dan spotternya, serta satu lainnya menunggu perintah. Mesafe 800 metre. Yerinizde sancı var mı? Berhasil menumpas para teroris, mereka kemudian menyelamatkan Seyda dan mengamankannya di sebuah desa. Di sana kita berkenalan dengan 7 pasukan khusus Turki itu. Letnan Kolonel Veysel Gökmusa sebagai pemimpin pasukan, dan ke-6 anggotanya bernama Esref, Ogus, Bekir, Mustafa, Baybars, dan Arif sebagai sniper. Scene selanjutnya mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke zona pendaratan helikopter yang akan menjemput mereka. Zona pendaratan berjarak 24 km arah barat. Di perjalanan, Ogus dan Bekir yang jalan lebih dulu sepertinya melihat sesuatu di depan mereka. Mereka kemudian melaporkan hal itu kepada Veysel. Rupanya di sana mereka menemukan jasad penduduk desa yang telah dibantai oleh teroris ISIS sekitar 2 atau 3 jam yang lalu. Sungguh biadab. Mereka mengeksekusi semua orang, bahkan anak-anak yang berbeda keyakinan dengan mereka. Tidak lama kemudian Arif memberi laporan kepada Veysel yang memberitahunya jika para teroris berada tidak jauh di depan mereka. Para teroris itu datang ke sana untuk mengejar mereka. Mengetahui hal itu, Veysel kemudian mengatakan, "Biarkan mereka datang, karena kita adalah pecinta kematian."
Scene kemudian flashback kembali ke masa lalu, di mana saat itu Letkol Faisal mengumpulkan pasukannya dan mengatakan dari 200 bintara yang terpilih mengikuti pelatihan ini, hanya 20 yang akan terpilih bergabung dengan tugas aktif bersamanya. Dia juga mengatakan, jika kalian mencari ketenaran, berharap dianggap pahlawan atau legenda, maka kalian berada di tempat yang salah. Tujuan kita adalah dilupakan dan tidak dikenal. Nama kita tidak akan diukir sebagai pahlawan. Sebagai pasukan khusus, sifat kita semata-mata hanya untuk melayani rakyat Turki, menjauhkan mereka dari penderitaan dan ketakutan. Kita adalah pecinta kematian. Dan jika suatu hari nanti kita menghembuskan napas terakhir kita, satu-satunya yang kita lihat adalah darah kita, dan satu-satunya yang kita dengar adalah keheningan. Namun ketahuilah kita tidak sendiri. Semua pasukan khusus akan mati bersamamu dan terlahir kembali bersamamu. Kembali ke masa kini, terlihat teroris ISIS mendekat ke arah mereka. Faisal dan pasukannya yang mengintai kedatangan mereka kemudian menghubungi tank tempur untuk menghabisi para teroris itu. Tembakan pun dilepaskan dan boom! Gece gökte doğar ay. Mecnun inler, yükselip batmak için. Berhasil menghabisi target, Faisal kemudian menerima panggilan radio dari pusat komando yang memberitahunya jika orang Kurdi kewalahan di utara. Mereka tidak bisa bertahan. Ada sebanyak 2.000 mujahidin telah mengepung gunung untuk menutup perbatasan. Pusat komando meminta mereka untuk segera pergi keluar dari sana, karena kini mereka berada di tengah-tengah invasi total. Seda yang mendengar itu kemudian memberitahu Faisal jika dia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk mereka sembunyi. Dengan menggunakan kendaraan teroris, mereka kemudian bergerak menuju ke sana. Scene kemudian flashback kembali ke masa di mana mereka menjalani masa-masa latihan untuk bergabung menjadi pasukan khusus Baret Merah Maron. Siang dan malam, mental dan fisik mereka dilatih, dibentuk untuk menjadi prajurit yang tangguh, tidak mudah menyerah dan mampu bertahan hidup dalam cuaca maupun di medan yang ekstrim. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di dekat tempat tujuan. Tempat itu adalah makam Raja Akadia bernama Sargon. Faisal kemudian memerintahkan Oghuz, Esref, dan Baybars untuk memeriksa tempat itu sebelum mereka bersembunyi di sana. Menjelang petang, mereka bertiga bergerak mendekat ke makam Raja Akadia. Dan di malam harinya saat sudah berada di sana, terlihat beberapa teroris menjaga tempat itu. Bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki serta karena mereka terlatih, mereka pun beraksi. Bulduk. Yedek tetik yok. C4. Berhasil mengamankan area itu, mereka kemudian beristirahat sejenak di sana. Singkat cerita, di siang hari saat mereka melanjutkan perjalanan, Arif memberi laporan kepada Faisal. Tidak jauh di depan mereka terlihat pergerakan teroris. Di sana para teroris ISIS menyekap dan menyiksa satu perempuan dewasa, satu pria dewasa, dan mengikat satu anak perempuan. Sersan Bekir yang melihat itu mengatakan kita tidak boleh mengabaikan ini. Begitu juga dengan Oghuz dan rekan-rekan lainnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil yang disekap itu.
bergerak maju dengan membagi tim. Arif ditemani Seda standby dengan snipernya, sementara Faisal dan rekan lainnya bergerak mendekati para teroris. Mereka harus bergerak cepat, karena terlihat wanita yang disekap itu disirami minyak. Dia akan dijadikan ikan bakar. Dalam hitungan ketiga di bawah komando Faisal, mereka pun beraksi. 1, 2, 3, dan dor! Şair neden gam çeker? Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan semua teroris dan menyelamatkan para sandera. Pria yang mereka selamatkan itu adalah polisi militer Kurdistan Irak. Karena kondisinya yang terluka parah, Faisal memberinya morfin. Dia bercerita jika sebelumnya dia dan pasukannya berjumlah 80 orang. Namun karena invasi ISIS, semuanya terbunuh dan hanya menyisakan dia sendiri. Dia kemudian meminta Faisal untuk mengakhiri penderitaannya, memintanya untuk menembaknya tepat di jantungnya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 warga sipil itu bersama mereka. Menjelang sore mereka beristirahat sejenak, dan di sana kita berkenalan dengan 2 warga sipil itu, bernama Enegul dan Nabat. Tidak jauh di depan mereka terlihat sebuah desa bernama Desa Cardak. Desa itu adalah desa tempat tinggal Enegul dan Nabat. Arif yang memantau desa itu memberitahu Faisal, sepertinya desa itu aman dari para teroris ISIS. Singkat cerita, di sore hari mereka mendekati Desa Cardak. Arif memberitahu Faisal tidak jauh dari Desa Cardak adalah zona pendaratan helikopter yang akan datang menjemput mereka besok pagi. Setelah memastikan desa itu aman, Enegul bertemu dengan ibunya. Kepala desa yang menemui Faisal mengenalkannya dengan satu-satunya pejuang desa yang tersisa bernama Boran. Boran memberitahunya penghuni desa saat ini hanya berjumlah 40 orang, 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Setelah itu Boran kemudian mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya. Dia memberitahu mereka lututnya tertembak saat berjuang melawan ISIS yang menyerang kota Tal Afar 3 tahun lalu. Tidak lama kemudian pusat komando menghubungi mereka. Mereka diberitahu saat ini teroris telah menghancurkan tentara Irak dan Kurdi, dan wilayah itu kini telah dikuasai. Batalion utama ISIS dengan 100 pasukan akan menjara desa terakhir yang akan tiba besok siang. Dan desa terakhir itu adalah Desa Cardak. Mereka diperintahkan untuk pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke zona pendaratan sebelum fajar. Mendengar itu, Boran mengatakan tidak apa-apa. Silahkan kalian pergi tinggalkan desa ini. Namun Seda mencegah Faisal dan mengatakan jika para teroris itu besok akan membunuh semua penduduk desa. Namun Faisal mengatakan misi kami bukan untuk melindungi penduduk desa. Tanggung jawabku adalah menjaga anak buahku tetap hidup, karena aku mencintai mereka seperti keluargaku sendiri. Namun Seda mengatakan, apakah mereka para penduduk desa yang tak berdosa pantas menerima nasib itu? Dia kemudian menarik Enegul ke hadapan Faisal
dan mengatakan jika keberanian adalah meninggalkan gadis ini dan seluruh penduduk desa untuk dibantai, maka aku lebih memilih untuk menjadi pengecut. Lalu dia pun beranjak pergi. Saat berdua dengan August, Faisal mengatakan, selama bertugas dia banyak mengabaikan hal yang benar demi misi. Dia kemudian bertanya kepada August, apa yang seharusnya kita lakukan? August menjawab, pikiranku mengatakan kita harus segera pergi. Perang ini tidak akan pernah ada akhirnya. Jumlah teroris sangat banyak jika kita harus melawan mereka. Tapi hatiku mencoba untuk menipuku. Kata hatiku mengatakan, kita tidak bisa meninggalkan mereka untuk dibunuh. Ada kemungkinan kita mempertahankan desa ini dan hidup sebagai tentara Turki yang telah melakukan hal yang benar dalam tugas. Keesokan paginya, terlihat helikopter jenis T-70 terbang dari pusat komando menuju ke zona pendaratan untuk menjemput Seyda, Faisal, dan timnya. Dan setibanya di zona pendaratan, terlihat Faisal dan timnya bersama dengan penduduk desa sudah berada di sana. Rupanya Faisal dan timnya memutuskan untuk tinggal dan melindungi penduduk desa yang tersisa. Dia hanya meminta helikopter untuk mengamankan anak-anak dan Seyda pergi meninggalkan desa. Namun Seyda memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Namun Faisal menolaknya dan mengatakan menyelamatkanmu adalah misi kami. Dia meminta Seyda untuk berjanji satu hal kepadanya. Seyda tidak boleh menceritakan hal ini kepada orang lain. Dia juga tidak boleh menulis artikel tentang hal ini. Ini akan menjadi rahasia mereka selamanya. Dia kemudian memberikan Seyda sepucuk surat dan memintanya untuk membaca surat itu setelah tiba di pangkalan. Scene selanjutnya, atasan mereka di pusat komando menghubungi Faisal yang tampaknya sedikit kesal setelah mengetahui jika mereka memutuskan untuk tinggal. Setelah berkomunikasi dengan atasannya, Faisal lalu memberitahu timnya, pada tahun 1950 kita biasa mengatakan Turki Irak, dan kita terpaksa memanggil mereka dengan sebutan Turkmen. Bagi kita, tanah yang harus dipertahankan adalah tanah di mana orang-orang kita tinggal, dan penduduk desa ini adalah orang-orang kita. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk mengibarkan bendera Turki di puncak desa, karena hari ini tempat ini adalah tanah air kita. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka kemudian berkumpul, mengatur rencana dan memetakan titik-titik strategis untuk menyerang musuh. Ranjau Claymore dipasang di jalur yang akan dilewati oleh musuh. Jerigen minyak yang diisi bubuk mesiu dan granat juga ditempatkan di jalan untuk meledakkan musuh. Lalu setelah itu mereka kemudian membagi tim. Arif si sniper diminta untuk standby di tower masjid. Baron diminta untuk standby menjaga area sekitar masjid untuk melindungi Arif. Bebars dan Esref diminta untuk standby di garis tengah. Sementara Bekir, August, Mustafa, dan Faisal akan standby di garis depan. Namun mereka membutuhkan satu orang lagi yang bertugas untuk membawa amunisi. Mendengar itu, Nabat mengajukan diri untuk membantu mereka, karena menurutnya pertempuran ini adalah bagian dari perjuangannya untuk melindungi desanya. Mereka kemudian menyembunyikan semua penduduk desa di gudang batu bara, karena di gudang itu memiliki tempat berlindung di bawahnya. Dan setelah itu mereka kemudian berkumpul, berbincang sejenak sembari menunggu kedatangan para teroris. Dan menjelang sore saatnya pun tiba. Arif yang memantau kedatangan teroris memberitahu mereka jumlah pasukan musuh kurang lebih 200 orang, dilengkapi dengan 8 kendaraan taktis dan 1 tank tempur M1 Abrams. Musuh mendekat dengan formasi 2 lajur, infanteri di depan dan formasi Saddam klasik di belakang. Mendengar itu, mereka kemudian bergerak menuju ke pos mereka masing-masing. Faisal dan August menuju ke garis depan.
Dan saat musuh mendekat memasuki jalan desa, boom! İyiyim komutanım. Arif, son kaleyi gitmemiz lazım. İn artık. Kewalahan menghadapi musuh yang terus berdatangan, mereka yang berada di garis depan bergerak mundur ke garis tengah. Mustafa kemudian meminta Faisal juga untuk mundur dan bergabung dengan yang lain. Dia mengatakan suatu hari nanti putraku bertanya, apakah ayah seorang pahlawan? Lalu Faisal mengatakan, kamu mau jawab apa? Mustafa mengatakan, kami menjadi pahlawan karena kami di bawah kepemimpinan sang pahlawan. Mendengar itu, Faisal akhirnya memutuskan untuk mundur. Sementara mereka bertiga yang terus mundur, Nabat terkena luka tembak di kaki. Mustafa yang tersisa sendiri di garis depan terus menghadapi serangan musuh. Namun karena kalah jumlah, dia yang tertembak dan terpojok akhirnya tertangkap. Dia yang tertangkap kemudian meminta Arif untuk menjaga dan merawat putranya. Dan Arif berjanji akan membesarkan putranya. Lalu setelah itu dia yang memegang granat berteriak gugur satu tumbuh seribu. Dan boom, meledakkan diri membunuh teroris itu bersamanya. Perang terus berlanjut. Faisal yang membawa Nabat yang terluka meminta Baibars, Arif, dan Esref segera mundur menuju ke benteng terakhir di gudang batu bara dengan membawa Baron yang terluka parah. Di benteng, Baibars yang lebih dulu tiba melumpuhkan beberapa teroris yang datang ke sana. Arif dan Esref yang membawa Baron berhasil mundur dan bertemu dengan August dan Bekir. Namun sayangnya saat akan pergi menuju ke benteng, Esref disniper oleh musuh. Eşref! 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 Dia yang terluka parah meminta Arif untuk menggunakan tubuhnya sebagai perisai agar Arif bisa melumpuhkan sniper musuh itu. Ya tentu saja Arif menolak, namun dia memaksanya dan mengatakan, aku sudah pasti tidak akan selamat. Gunakan akal sehatmu, jadikan aku perisaimu, lumpuhkan sniper musuh itu agar kawan-kawan yang lain bisa selamat, kata Esref. Tidak ada pilihan lain, Arif pun memenuhi permintaan terakhir Esref.
Scene kemudian flashback kembali sewaktu mereka berangkat untuk melaksanakan misi. Saat itu Bekir bertanya kepada Faisal, "Mengapa kita yang harus melipat parasut teman kita saat mendarat nanti?" Faisal menjawab, "Supaya kamu ingat, tidak ada yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita selalu menjaga satu sama lain terlebih dahulu." Kembali ke masa kini, mereka yang sudah berada di benteng terakhir terus berhadapan dengan para teroris yang mengepung mereka. Dan ya, amunisi mereka pun menipis. Faisal kemudian mengajak Nabat untuk pergi bersembunyi. Namun Nabat menolaknya. Dia mengatakan peperangan menciptakan prajurit. Mendengar perkataan itu kembali membangkitkan semangat para pasukan lainnya. Faisal kemudian memberikannya senjata, dan peperangan pun kembali berlanjut. Kumpul. Di saat yang sama, helikopter yang mengangkut Seda dan anak-anak tiba di pangkalan. Sesuai permintaan Faisal, dia pun membuka surat yang diberikan Faisal. Isi surat itu Faisal memberitahunya, "Aku memiliki seorang putri yang telah lama meninggal. Jika dia hidup, aku ingin dia menjadi sepertimu. Memiliki hati nurani, memiliki banyak pengetahuan dan suka dengan tantangan. Aku ingin dia mengungkap kesalahan kita selama dia cinta. Cinta untuk negara dan segala kesalahannya. Jika Anda ingin menghormati kami, maka cintai kami." Di bawah bendera Turki yang berkibar, Faisal yang sekarat didampingi oleh pasukannya. Dia lalu memberikan sepucuk surat kepada Ogus dan mengatakan jangan lupa tujuannya. Isi surat itu adalah nasihat yang selalu dia sampaikan kepada timnya. Di luar dari tugas, kita tentara memiliki kewajiban moral, kewajiban untuk menempatkan hidup kita dan keberadaan kita di garis kepentingan semua rakyat, dan berdiri bersama rakyat melawan musuh. Rakyat membenci kita ataupun mencintai kita tidak ada bedanya. Tugas kita mutlak bagi rakyat kita. Lalu dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Berhasil menumpas semua teroris, penduduk desa terlihat keluar dari tempat persembunyian.
Bebers kemudian menghubungi pusat komando untuk mengirim helikopter menjemput mereka. Nabat dan penduduk desa mendoakan jasad Faisal dan rekannya yang tewas. August dan Bekir yang menunggu helikopter kemudian ditemui oleh penduduk desa yang memberikan mereka minum. Dan sebagai ungkapan terima kasih, nenek tua itu mencipok August dan Bekir. Tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat 5 helikopter menuju ke sana untuk menjemput mereka. Film pun diakhiri dengan menampilkan adegan saat mereka sedang bermain futsal bersama. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke.